ada gangguan sinyal kayaknya, Pak. Baik. Langsung saja kita mulai untuk UAS-nya. Silahkan laporkan progress report hasil perkembangan desain arsitektur landscape Taman Tingkir sampai pada saat UAS. Taman Pancasila, Pak. Hah? Taman Pancasila. Taman Pancasila untuk minggu pertama UAS ya. Jadi ada 2 sesi. Minggu pertama adalah progress report-nya, laporan finalnya minggu depan. Karena masih ada revisi barangkali nanti yang menjadi catatan dari Pak Edi dalam mengevaluasinya. Silakan. Siapa duluan? Yang sudah siap saja dulu. Rizky? Silakan Rizky. Iya, ini lagi. Iya, saya login di komputer dulu, Pak. Baik. Pak Edi sapa dulu yang lain. Gaza? Halo Gaza? Dengar suara Pak Edi? Halo Pak. Ya. Baik, nanti kalau sudah siap, habis Rizky ya, disiapkan ya. Iya Pak. Atau sekarang sudah siap? Mau diawali dulu. Rizky masih ngidupin komputer. Oh, Rizky sudah hidup. Oke, Rizky. Oh ya, saya screen sharing dulu. Oke, screen sharing-nya ini Pak Edi aktifkan terlebih dahulu. Tadi lupa Pak Edi ya. Sharing option. Who can share all participant. Oke. Sudah bisa digunakan untuk all participant. Silakan Rizky. Ya Pak, ini masih loading SketchUp-nya. Yang SketchUp-nya atau PowerPoint-nya dulu Pak? Ya, terserah mau dari mana dulu terserah mahasiswa. Laporkan progress report dari. Saya buka PowerPoint-nya dulu aja ya. Ya. Oke, ini saya coba screen sharing. Yang PowerPoint. Oke, jadi ini kemarin progres saya. Kemarin kan masih kegedean proporsinya. Sekarang saya atur proporsi ulangnya. Ini dana sebelum, dana sesudah minggu yang lalu. Ini yang proporsi saya atur ulang. Jadi ini 3/4 view-nya. Ini saya kasih tempat duduk nobar juga saya atur ulang proporsinya. Ada art pancur. Kemarin kan kayak tempat gitu kan, kayak tempat duduk-duduk. Tapi kayaknya kebesaran tuh saya atur ulang ganti air mancur aja. Mancur juga besar ini. Terus ada kode di belakang monumen, saya tambahin ini. Ada papan pengumuman, parkir sepeda. Ini ada area pedagang juga. Jadi bisa duduk-duduk juga di situ. Sekarang saya perlihatkan tentang SketchUp-nya yang ini.
Mana nih si Rizky? Keluar ya. Terputus nampaknya. Baik, si Rizky terputus. Silahkan kita manfaatkan waktu supaya efisien. Silahkan, siapa dulu untuk melanjutkan presentasi UAS-nya, progress report Taman Pancasila. Silakan. Yuk, siapa dulu yang sudah siap? Langsung. Jangan saling menunggu supaya waktunya efisien, tidak terbuang percuma. Yang lain nanti mohon disiapkan dulu ya, dengan baru diperintah baru mengaktifkan komputer atau yang hidupkan SketchUp. Ya. Terputus tadi, Pak. Sinyalnya ada lancar tetapi tiba-tiba terputus. Nanti sampai sini. Ini area pedagangnya, banyak tempat duduk-duduk. Di sini ada tempat sampah, lampu yang tadi ada proporsinya juga. Ini tempat parkir sepeda. Ini tempat duduk-duduk juga. Di sini juga sama. Ini area joggingnya. Ini seginian ya. Jadi yang ini ada tempat duduk di sini. Ini kameranya muter lapangan. Ketutup. Ini masih area pedagang juga. Jadi ada 4 sudut. Di tempat setiap sudut ada. Ini tempat duduk juga. Tempat parkir sepeda, papan pengumuman. Ini belakang pengumuman ada tempat si duduk. Papan pengumuman yang satunya. Tempat parkir sepeda. Ini Armando. Ini jalan ini duduk-duduk sambil nonton film, lihat kanan kiri saja. Sambil duduk di sini juga bisa. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Pak. Baik ya. Jadi yang pertama PowerPoint-nya itu diberikan tidak hanya gambar saja, tapi terangkanlah konsep dari masing-masing bagian tadi. Misalnya tentang unsur monumen, unsur ini tempat panggung untuk menikmati. Tadi ada beberapa bagian yang digambarkan tadi ya dalam PowerPoint ya. Terangkan konsepnya, ya. Berikan penjelasan dari aspek konseptual ataupun aspek ide-ide, gagasan-gagasan terkait dengan beberapa konsep yang dipakai, penggunaan material, ya bahannya apa. Misalnya ini rumput, ini apakah menggunakan rumput sintetis atau menggunakan rumput jenis apa, ya. Itu perlu diterangkan di dalam PowerPoint-nya tadi ya. Jadi konsep ini adalah bagian naskah akademik dari kajian seorang desainer ya, terutama kalian adalah calon sarjana ataupun ahli media bidang desain, calon desainer yang bisa menerangkan secara konseptual ya. Iya, Pak. Terus konsep umumnya seperti apa dan konsep detailnya dari masing-masing bagian tadi. Jadi itu ada 2 layar untuk apa itu, fasilitasnya apa saja diterangkan ya. Dari aspek teknis, aspek material, dan aspek-aspek terkait lainnya. Itu ya. Jadi jangan cuma gambar saja. Kalau gambar cukup anak SMK grafika bisa buat gambar. Tapi untuk menerangkan konsep dan idenya
desainer harus bisa merancang bagian dari perancangan. Jadi separuh itu ada di dalam kepala gagasan desainer. Nah, separuhnya visualnya. Ya. Jadi kalau tidak ada gagasannya tidak bisa divisualisasikan. Tapi ada orang yang bisa mewujudkan visual tapi tidak punya gagasan. Nah, kalian harus desainer harus komplit bisa mewujudkan ide-ide, memiliki landasan konseptual dan juga bisa mempresentasikannya dalam visual. Ya. Jadi minggu depan revisinya diperbaiki Iya, Pak. dalam konteks itu ya. Kemudian detail dari komponen-komponen juga diterangkan. Lalu Oke, Pak. dilengkapi dengan untuk semuanya juga dilengkapi dengan poster 2 lembar dan video presentasi ya dalam pengertian animasi kamera buat scene-scene per bagian untuk menerangkan diberikan ilustrasi musik ataupun teks motion grafik juga bisa. Kalian edit pakai videografi ya, kalian sudah jagonya, sudah ahlinya untuk semester ini ya, membuat sebagaimana tugas arsitektur 1 yang kemarin-kemarin ya. Itu saya kira catatan Pak Edi dilengkapi ya. Baik, Oke, Pak. silakan yang lainnya. Langsung saja, silakan. Oke, saya akhir. Ya. Saya Pak. Ya, silakan, Gaza. Gimana? Keluar lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kita efisien ya. Kalau kira-kira ada yang terputus langsung sambung saja yang lain karena waktunya terbatas ya. Yuk, silakan Adit. Belum kelihatan ya, Pak? Sudah. Ya, silakan diterangkan.
Halo, selamat malam. Pada malam ini saya akan mempresentasikan taman buatan saya atau redesign dari Taman Pancasila. Berikut ini merupakan layout secara gambaran totalnya. Adapun yang sangat berubah di bagian tengah yang sebelumnya dipakai untuk tempat upacara bendera. Tapi kali ini berhubung tempatnya dialihkan, maka dijadikan sebagai taman atau titik kumpul. Titik kumpulnya terdapat di bagian tengah. Kalau kemarin terdapat di bagian sudut. Kemudian terdapat pintu untuk masuk atau entrance dari sisi kanan maupun sisi kiri. Kemudian untuk panggung hiburan terdapat di sisi bagian kanan dan kiri. Terdapat gazebo. Nah, untuk di sini masih ada yang kurang, yaitu untuk penempatan tempat fitnessnya masih saya tata ulang lagi. Nah, untuk yang sebelumnya, area olahraga fitness yang telah disediakan di bagian sisi dari taman, terdapat beberapa fasilitas ragam alat fitness, namun masih belum tertutup. Ini sedang saya buat untuk kanopi atau penutupnya. Kemudian untuk area bermain, masih hanya terdapat area satu bermain, yaitu bermain seperti ayunan atau pair. Kemudian akan dibuat seperti arena perosotan untuk menambah varian permainan. Kemudian untuk tempat pusat informasi, untuk bangunannya sangat tertutup, maka akan dirubah dengan desain seperti ini agar memiliki multifungsi, yaitu selain ruang CCTV, informasi, dan security. Kemudian tambahan lagi untuk area khusus menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Kemudian penambahan spot lampu penerangan untuk area fotografi. Kemudian untuk di SketchUp-nya, ini untuk gambaran desain SketchUp-nya. Gambarnya sekarang sudah muncul. Kemudian untuk bangunan-bangunan tambahannya, area food court atau area untuk khusus berjualan pedagang kaki lima, untuk kanopi, tambahan untuk titik kumpul dengan kolam. Nah, ini untuk yang di jalur pedestrian akan ditambahkan seperti ini. Nah, ini untuk area bermain perosotannya. Sudah, Pak. Baik ya. Jadi nanti keterangan konseptualnya per bagian diurai. Ya. Jadi kalian berikan gambaran konsep secara umum. Ya. Sebenarnya taman ini memiliki konsep apa yang kalian ingin terapkan. Ide dasarnya seperti apa. Baik berkenaan aspek-aspek yang bersifat nilai filosofis, ya, ide-ide ataupun fungsional secara umumnya. Ya. Jadi tentang Taman Tingkir itu di awal di bagian pembukaan ini penting untuk diterangkan, ya, sehingga ketika kalian merancang sesuatu itu punya
landasan berpikir, landasan konseptual, ya, berupa tertulis dalam naskah akademik yang kamu tuangkan dalam tulisan. Nah, di sini akan muncul dalam penjelasan kamu dalam PowerPoint-mu di bagian awal. Lalu kamu masuk ke detail bagian-bagian. Tentu per bagian pun punya konsep. Ya. Jadi dikatakan ada area bermain anak. Sebenarnya area bermain anak ini apakah memiliki tujuan? Kenapa di situ area bermain anak? Jadi kalau sementara ini ada satu permainan pair tadi, kemudian akan diciptakan permainan yang lebih beragam. Mungkin untuk apa sebenarnya? Nah, tidak hanya sekedar hiburan, melatih psikomotoriknya juga, misalnya demikian. Nah, ini alasan konseptual. Karena dengan permainan terpadu tadi, juga faktor keamanan, faktor kenyamanannya seperti apa, ya. Kemudian hubungan interaksi dengan misalnya pengawasan orang tua dengan anak. Jadi tidak hanya visualnya saja, tapi juga kamu memikirkan fungsi-fungsi, konsep-konsep, tujuan-tujuan yang terkait dari visual desain tersebut. Gagasan bentuk juga demikian, bisa saja gagasan bentuk. Penggunaan warna, pemilihan bentuk, pemilihan material, itu kan tadi kenapa fitness itu menggunakan material, menggunakan kanopi. Di situ diterangkan, ya, di dalam PowerPoint itu. Itu ya, Adit. Halo? Adit, dengar suara Pak Edi? Baik, silakan yang lainnya. Nanti kalau nyambung kita masih diskusikan. Terus, yuk silakan. Siapa dulu? Diki? Sudah siap, Diki? Ayo silakan. Halo? Silakan. Yang lain? Ya? Halo? Arni? Dengar suara Pak Edi? Bagaimana ini yang lain tidak respon ini? Halo? Halo? Ya? Silakan. Silvi? Atau Gaza tadi dilanjutkan, silakan Gaza. Baik, Pak. Ya. Saya coba lagi, Pak. Ya. Yang lainnya silakan dilanjutkan ya. Jangan menunggu. Jijir-jiran nanti habiskan waktu saja. Nanti kalau terputus kita sambung lagi dengan buka kelas. Kita selesaikan semuanya malam ini ya. Baik. Silakan Gaza. Ya, sudah muncul.
landscape, Gaza, biar besar landscape. Ya, Pak. Desain lapangan Pancasila. Gerbang masuk lapangan Pancasila. Gerbang masuk terdapat tulisan Pancasila untuk menyambut para pengunjung yang datang. Fasilitas lapangan Pancasila terdapat beberapa fasilitas yang ada di lapangan Pancasila untuk para pengunjung seperti skatepark, food court, toilet, taman, kursi taman, air mancur, dan taman anak. Skatepark. Skatepark adalah sebuah tempat rekreasi untuk dipakai untuk seluncur papan, BMX, skuter, dan agresif inline skating. Saya beri skatepark ini karena di Salatiga belum ada, dan untuk memberikan ruang saya bangun di lapangan Pancasila. Food court, sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif, dan terdapat toilet di food court. Tempatnya saya bentuk outdoor agar dapat melihat sekitar di lapangan Pancasila. Terus tempat duduknya yang di atasnya ada seperti payung, terkena sinar matahari secara langsung. Ada sekitar 12 meja. Kursi taman di setiap sudut. Taman terdapat tempat sampah. Kursi taman ini berbentuk minimalis yang bermaterialkan kayu dan besi. Ini air mancur, dan ada tempat sekitar untuk tempat duduknya di sekitar air mancur. Air mancurnya ada 2 di sebelah kanan tulisan lapangan Pancasila dan di sebelah kiri. Taman bermain anak, terdapat perosotan dan air mancur. Terus ada toiletnya. Sudah, Pak. Ya, denah dari atasnya mana? Apa atasnya? Oh iya, benar, Pak. Ini, Pak. Ya, itu ada berapa kawasan ini? Dibagi berapa kawasan berarti? Kawasan apa saja? Coba diterangkan. Ada kawasan skatepark, ada kawasan food court, kawasan air mancur, dan panggung. Yang di tulisan lapangan Pancasila itu seperti ada panggungnya. Oke ya, jadi tadi sama seperti yang lainnya tadi, berikan reasoning, alasan, ya, pembahasan konseptualnya di bagian awal, ya, terangkan di dalam PPT-mu itu, ya. Kemudian baru detail daripada masing-masing juga diberikan penjelasan. Ya. Berikan penjelasan terkait dengan konsep, ide, gagasan,
fungsi ataupun aspek-aspek terkait dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari desain tersebut. Mau fungsional ataupun yang terkait dengan ide-ide ataupun aspek-aspek terkait lainnya. Itu ya. Ya, Gaza ya. Jadi dilengkapi itu. Kemudian poster dan video presentasinya disiapkan. Baik, nanti di-upload di Classroom. Nanti Pak Edi akan berikan folder-foldernya di Classroom untuk UAS. Ya. Baik, silakan. Yang lain. Ya, Pak. Gaza, sudah? Saya, Pak. Ya, Suryani, silakan. Di sini saya menggunakan konsep redesainnya teori human-centered design. Human-centered design adalah proses desain yang menitikberatkan pada kebutuhan pengguna atau user, baik sebagai individu maupun komunitas. Manusia tidak hanya ditempatkan sebagai pengguna atau user, namun juga sebagai desainer dan sumber inspirasi bagi peneliti untuk membuat solusi desain yang tepat untuk permasalahan yang ada. Pengembangan metode human-centered design efektif untuk membutuhkan partisipasi sosial maupun individu dan pemberdayaan komunitas lokal. Ini denahnya, Pak. Rumput dibuat berbentuk lambang wayang yang memberi kesan khas dengan unsur art tradisional. Terus bagian utara ditambahi fasilitas untuk kuliner, bagian selatan ditambahi area bermain anak dan mini galeri seni. Terus terdapat 2 jalur, yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda ontel. Tulisan Taman Pancasila dipilih warna putih agar terlihat lebih jelas saat malam maupun siang hari. Terus di sekelilingnya taman ditanami pohon tabebuya putih. Tabebuya putih ini dipilih karena tahan terhadap segala musim dan jenis tanaman ini juga tidak sulit merawatnya. Jalur dan penerangan. Terdapat 2 jalur, yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda ontel. Jalur pejalan kaki dibuat lebih luas dengan lantai yang terbuat dari keramik bertekstur sehingga tidak terlalu licin jika terkena hujan. Terus jalur sepeda dibuat dengan kerikil kecil warna yang disusun padat sehingga tetap aman dan nyaman saat bersepeda. Dipilih lampu tunggal agar terlihat lebih simpel. Lampu disusun berjajar dengan jarak yang sama sehingga pencahayaan cukup. Terus tiang dari lampu itu dihiasi tanaman common life. Tanaman ini bersifat merambat namun tidak merusak dinding dan akan selalu berwarna hijau meskipun terjadi perubahan cuaca. Terus di sini juga ada area bermain anak. Area bermain anak didesain dengan tema rumah pohon agar terlihat lebih unik. Terletak di bagian timur taman. Terbuat dari kayu jati pilihan yang kokoh dan konstruksi besi-besi penyangga sehingga aman. Ketinggiannya 2 meter dari permukaan tanah, tidak terlalu tinggi agar anak-anak dapat bermain dengan aman. Terus ada kafetarianya juga. Penambahan kafetaria menambahkan fungsi taman agar untuk menambah unsur kesejahteraan masyarakat. Didesain letter L melengkung menyesuaikan bentuk taman. Identik warna hijau agar terlihat lebih tenang dan nyaman. Didesain terbuka agar dapat menikmati pemandangan taman dengan bebas. Kursi dan meja kayu memberikan kesan nyaman dan menambah estetika keindahan. Terus juga ada tempat kuliner lainnya. Tidak hanya kafetaria, pengunjung juga dapat memilih berbagai jenis makanan khas Salatiga sambil menikmati pemandangan taman. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Terus di sini juga ada mini galeri seni. Galeri seni ini berfungsi untuk mengembangkan kegiatan seni masyarakat. Didesain dengan bentuk yang unik agar terlihat lebih menarik untuk dikunjungi. Dinding 60% kaca agar suasana taman dan pemandangan taman tetap dapat dinikmati pengunjung. Terima kasih. Baik ya,
Jadi tadi yang belum, sebenarnya ada fungsi yang mestinya itu tadi ada fungsi alun-alun ya tadi ya, tempat upacara ya, Iya, Pak. belum disinggung tadi. Tadi itu Pak yang di bagian bawah apa itu? Yang agak ada melengkung-melengungnya itu buat upacara. Buat apa benderanya itu? Belum saya masukkan ke PPT. Ya, makanya itu semua apa namanya elemen dan kawasan yang ada di taman tersebut mestinya dimunculkan, ya, diterangkan di situ karena itu terkait dari fungsi. Jadi di bagian awal diterangkan konsep umumnya, fungsi secara keseluruhan, baru nanti detail-detailnya. Misalnya tadi ya, jadi tempat untuk upacara, benderanya bagaimana, alasnya bagaimana, ya, luasnya bagaimana. Tadi beberapa tempat-tempat sudah diterangkan dengan cukup baik ya. Jadi overview-nya sekilas, walaupun sekilas tapi cukup bisa memberikan gambaran ya, baik dari aspek material ataupun aspek bentuk ataupun aspek fungsi, dan juga mestinya juga ada aspek gagasan, ide ya. Ide yang unik yang khas dari rancangan itu, perbagiannya itu seperti apa ya. Misalnya kalau termasuk misalnya tadi ada konsep penerangan lampu tadi dengan tanaman merambat. Ini kan berbeda dengan konsep lampu penerangan yang sekarang, karena di situ dipadukan antara unsur elemen keras dari bahan tadi logam ya, dari bahan logam ya, tiangnya. Iya, Pak. Ya, kemudian dipadukan dengan unsur tanaman rambat dan bagaimana ini satu konsep ide tersendiri. Jadi nanti termasuk tadi tempat upacara, monumennya ada enggak tuh? Monumennya dihilangkan dengan Monumennya belum, Pak. belum ya. Monumennya enggak. Nah, karena di situ kan namanya Taman Pancasila ini memiliki nilai historis ya. Nilai historis sehingga di situ juga. Baik, kita akan untuk yang belum kita berganti kelas ya. Jadi ini kita ganti kodenya supaya kita lanjutkan. Berarti yang belum Aulia, Arni dan Umi ya. Ya. Kita ganti kode ya. Silahkan nanti masuk kembali di kode yang berikutnya ya. Jadi nanti dilengkapi tugasnya, perhatikan instruksinya di classroom juga nanti ya. Nanti paling besok detailnya sudah cukup diberikan secara lengkap ya. Kira-kira nanti untuk final ujian finalnya seperti apa. Baik, kita ganti